untuk berenang pakai mukena itu susah. Jadi kita mencoba ya Mas Jaya untuk menenggelamkan aku dan juga mukenanya. Karena tiap kali kita masuk ke dalam, airnya kan gitu ya, ada jadi aku nggak bisa turun ke bawah, nggak bisa nggak ada gue sih. Udah pegangan, bener nggak ada Dewi. Padahal itu udah ada tiang kanan kiri. Jadi aku pegang kanan kiri kan, jadi terus sampai aku ke bawah, akunya sih ke bawah, tapi kan mukenanya naik lagi. Gitu. Sampai akhirnya ditemukanlah penemuan canggih. Apa tuh? Aku mengalungkan apa sih itu namanya, Mas? Ya, pemberat yang buat yang kayak buat nge-gym gitu. Aku ngalungin itu 2. Jadi satu ke sini, satu ke sini. Oke, jadi berat lah dia itu semuanya. Jadi akhirnya aku bisa turun ke bawah, bisa kalunginnya gue. Ada salam. Gitu. Jadi itu lumayan challenging. Udah gitu kita ngerjainnya tuh udah lagi gerimis ya. Terus kayaknya udah mulai malam ya itu ya. Dari sore sampai malam. Tapi kan canggih ya, kita pakai lighting. Terus kayaknya makin syahdu gitu dengan tetesan-tetesan air hujan itu. Tahan napasnya berapa lama ya? Ya 5 detik. 2 jam loh. 2 jam lumayan sih, ya. lumayan. Dan itu sih menurut aku pengalaman yang luar biasa ya. Kalau nggak syuting ini kan aku nggak tahu kalau pakai mukena tuh kita nggak bisa tenggelam. Iya. Oh, berarti biasanya kalau berenang kita pakai mukena aja ya Kak? Biar nggak tenggelam. Oh, iya. Oke, loh, jadi ada teknik-tekniknya lagi ya. Ternyata, betul. Oke. Menurut aku itu adalah pilihan ya. Kita mau jadi pelakor atau enggak atau gimana gitu, itu pilihan masing-masing dan setiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Ya udah, bisa nggak, siap atau enggak gitu. Betul. Kurang lebih sama kayak Kak Reva, itu pastinya pilihan kan. Cuman memang itu tidak dibenarkan, sama sekali tidak dibenarkan. Cuman di sini makanya kita pengen menyampaikan pesan bahwa sebagai istri yang sah, kita punya pilihan. Benar. Kita bisa melewati ini sendiri, kita kuat gitu. Jadi jangan takut sama pelakor-pelakor di luar sana. Betul, karena kita independen rumah. Kuat, Hidup gitu. perempuan. Iya, perempuan itu kuat. Jadi saya itu paling nggak setuju dengan istilah pelakor karena menyalahkan perempuan atas semua kejadian itu menurut saya nggak fair. Kalau lakinya nggak mau ya nggak kejadian. Benar. Yang udah punya yang udah punya istri siapa gitu kan, kenapa nyalain perempuan? Jadi kalau laki kegatelan jangan nyalain perempuan dong. Lakinya yang brengsek. Nah, gitu. Jadi mohon mulai sekarang jangan menggunakan istilah-istilah yang menyudutkan perempuan. Betul nggak, Alex? Betul. Itu sebenarnya bukan cuma istilah, jadi itu pekerjaan. Jadi kalau misalnya nggak ada aplikasinya, nggak ada pendaftarannya, aman dong. Iya dong. Nah, tapi Cik, tadi Roni bilang itu betul. Harus 2 sisi, yang nggak bisa cuma satu sisi yang disalahkan. Saya hanya disuruh menghidupkan naskah. Saya gugup. Mas, istri saya di sana, Mas. Tanggung jawab. Memang Dharma Wanita nggak boleh ngasih itu. Jadi ini mewakili Dharma Wanita kan Mas. Waduh. Oke, Gimana ya? Aduh. Nonton aja kayaknya sih ya, kayaknya itu lebih seru. Tapi umumnya ini jangan salahin laki juga. Saya juga nggak mau Pak Robert harus lihat dari sisi yang lain dong Pak. Sebagai laki-laki, kita nggak pungkiri laki-laki punya hero kompleks. Jadi ingin membantu niatnya. Bisa Ternyata, begitu. Ya, Mbak protes, jawab sendiri Pak. Kalau menurut saya ya, mungkin Gue sebenarnya ngeliat istri lo tuh lagi udah siap-siap tuh. sebenarnya pertanyaan ini bisa dijawab kalau kita sudah Kan, udah melakukan nelpon kan, filmnya. miss call kan? Ditelepon kan? Hah. Jangan pulang ke rumah nanti. Ya, ya harapannya yang pasti semoga film ini bisa diterima dan banyak penonton-penonton kita yang nanti bisa mengambil hikmah dari film ini, dari yang karya yang kita buat, dan banyak yang terbantu juga gitu. Karena aku merasa di sini kayaknya banyak banget perempuan-perempuan yang ada di posisi
si Sarah gitu. Jadi kita ngasih konflik dan kita juga kasih solusinya di sini. Jadi mudah-mudahan solusinya bisa diterima dan film ini bisa diterima di hati masyarakat.